wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Sumaji dengan NIM 2001010170 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan mata kuliah pengantar akuntansi dan dosen pembimbing Ibu Yuli Nurhayati SE MSI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang jurnal umum. Sebelum kita masuk ke contoh soal, ada baiknya kita mengetahui apa itu jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Cara memasukkan nominal-nominal ke debit atau kredit dengan rumus yaitu apabila harta bertambah masuknya ke debit dan apabila harta berkurang masuknya ke kredit. Dan selanjutnya apabila hutang bertambah, hutang masuknya ke kredit dan berkurang di debit. Dan selanjutnya apabila modal bertambah masuknya ke kredit dan berkurang di debit. Selanjutnya apabila pendapatan bertambah masuknya ke kredit dan berkurang di debit. Selanjutnya apabila beban bertambah masuknya ke debit dan berkurang di kredit. Oke, langsung saja kita menuju ke contoh soal. Oke, di sini saya mengambil contoh soal perusahaan jasa bengkel Hidup Jaya Tuan Budi periode Juni 2019. Nah, di sini ada 10 transaksi dan di sini ada tabel jurnal umum yang sudah saya buat. Tertera di sini tanggal transaksi, keterangan, referensi, debit dan kredit. Di sini referensi tidak saya isi ya, dikarenakan ini hanya contoh soal sederhana. Saja kita masuk ke contoh soal. Di bawah ini adalah transaksi perusahaan jasa bengkel milik Tuan Budi dengan nama bengkel Hidup Jaya. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2019. Pada tanggal 1 Juni, Tuan Budi memulai usahanya dengan investasi sebagai berikut. Yang pertama, uang tunai 15 juta, yang kedua peralatan bengkel 5 juta, yang ketiga perlengkapan bengkel 1 juta. Nah, di sini uang tunai, peralatan bengkel, perlengkapan bengkel masuknya ke dalam harta dan di harta bertambah pada debit. Jadi, kita masuk ke jurnal umumnya. Yang pertama tadi kan uang tunai. Uang tunai dalam akuntansi uang tunai ditulis dengan kas. Jadi, kas di sini debitnya 15 juta. Dan selanjutnya peralatan bengkel 5 juta. Dan selanjutnya perlengkapan bengkel 1 juta. Masuknya ke debit semua. Nah, di sini kan Tuan Budi pada tanggal 1 Juni Tuan Budi memulai usahanya dengan investasi. Berarti investasi itu kan modal, memasukkan modal. Jadi di rumus modal bertambah pada kredit. Jadi di sini kita tulis modal dan di sini kita jumlahkan semuanya 15 juta ditambah 5 juta ditambah 1 juta sama dengan 21 juta. Jadi modalnya 21 juta. Oke, kita masuk ke transaksi kedua yaitu tanggal 5 Juni dibayar sewa tempat untuk 1 tahun sebesar 5 juta. Nah, di sini kan untuk sewa tempat selama 1 tahun berarti belum kepakai semuanya. Di jurnal umum keterangannya kita tulis sewa dibayar di muka sebesar 5 juta bertambah di debit dan di kredit kita kosongkan saja. Oh ya, jangan lupa ini tadi kita kosongkan. Nah, ini kan dibayar dengan uang tunai. Jadi kita tulis dengan kas. Keterangannya kas. Kas termasuk harta berkurang di kredit sebesar 5 juta. Sedangkan di debit kita kosongkan saja. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini pada tanggal 9 Juni dibeli peralatan dari toko Sejahtera sebesar 2 juta. Dibayar tunai sebesar 1 juta dan sisanya dibayar kredit. Nah, dalam jurnal umum kita tulis keterangannya itu peralatan. Peralatan ini masuknya ke harta dan harta bertambah di debit sebesar 2 juta. Tadi kan dibayar tunai sebesar 1 juta. Jadi kita tulis di sini kas dan kas termasuk harta berkurang di kredit sebesar 1 juta. Nah, sisanya tadi dibayar secara kredit. Jadi kita mempunyai utang usaha ke toko Sejahtera sebesar 1 juta. Sebesar 2 juta dikurang 1 juta sebesar 1 juta. Jadi di dalam rumus hutang
bertambah di kredit sebesar 1 juta. Oke, selanjutnya kita ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 14 Juni dibeli oli, minyak rem, dan bensin secara tunai sebesar 1 juta. Nah, di jurnal umum jangan ditulis dibeli oli, minyak rem, dan bensin. Jadi kita tulis saja perlengkapan. Perlengkapan itu masuknya ke harta dan harta bertambah di debit sebesar 1 juta. Nah, tadi kan dibayar secara tunai. Jadi di sini kita tulis kas, dan kas termasuk harta juga, berkurang di kredit sebesar 1 juta. Oke, selanjutnya kita ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 15 Juni diterima pendapatan jasa sebesar 5 juta dari pelanggan. Nah, itu artinya kita mendapatkan uang dari pelanggan. Di jurnal umum kita tulis, jadi harta kita bertambah. Nah, jadi di jurnal umum kita tulis kas, dan kas ini adalah harta bertambah di debit. Dan selanjutnya ini kan pendapatan dari pelanggan. Jadi kita tulis pendapatan jasa di sini, dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 5 juta. Oke, selanjutnya transaksi pada tanggal 16 Juni. Pada tanggal 16 Juni dibayar hutang akibat transaksi 9 Juni senilai 1 juta. Nah, tadi kan pada tanggal 19 Juni ini kita utang ke Toko Sejahtera sebesar 1 juta utang kita. Nah, di sini kan kalau tadi kita tulisnya utang usaha bertambah di kredit, nah kita balik. Di sini pada tanggal 16 Juni ini utang usaha bertambahnya ke debit karena sudah kita bayar. Nah, tadi kan kita bayarnya pakai uang. Nah, pakai harta. Jadi harta kita berkurang di debit. Di sini kita tulis kas dan berkurang di kredit, maksudnya di kredit sebesar 1 juta. Lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini pada tanggal 20 Juni telah diselesaikan pekerjaan servis kendaraan senilai sebesar 3 juta, diterima tunai sebesar 2 juta, dan sisanya dibayar kemudian. Nah, jadi di sini kita mendapat pendapatan dari pelanggan akibat jasa servis kendaraan sebesar 3 juta, tapi masih dibayar tunai sebesar 2 juta, dan sisanya dibayar kemudian. Jadi pelanggan tersebut mempunyai hutang ke kita. Nah, hutang tersebut jatuhnya adalah piutang usaha. Dalam jurnal umum kita tadi kan memperoleh pendapatan. Jadi di sini kita tulis kas, dan kas adalah harta bertambah di debit sebesar 2 juta. Sedangkan tadi kan sisanya dibayar kemudian. Jadi di sini kita tulis piutang usaha. Nah, piutang usaha ini juga termasuk harta kita di orang lain yang belum dibayar. Jadi piutang usaha harta bertambah di sebelah debit sebesar 1 juta. Nah, di sini kan kita mendapatkan pendapatan akibat jasa servis kendaraan. Jadi di sini kita juga tulis pendapatan. Sedangkan pendapatan itu bertambah di sebelah kredit. Kita total semuanya sebesar 3 juta. Oke, selanjutnya pada tanggal 25 Juni Tuan Budi mengambil uang 2 juta untuk keperluan pribadi. Nah, dalam akuntansi, mengambil uang untuk keperluan pribadi disebut dengan prive. Prive di sini kita tulis harta bertambah di debit sebesar 2 juta, dan kas harta berkurang di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 26 Juni dibayar listrik untuk bulan Juni sebesar 300.000. Nah, di sini dibayar listrik ini masuknya ke beban. Sedangkan di sini beban listrik bertambah di debit sebesar 300.000. Nah, tadi kan kita bayarnya secara tunai. Jadi harta berkurang di kredit sebesar 300.000. Oke, selanjutnya di sini transaksi pada tanggal 29 Juni dibayar gaji karyawan untuk 2 orang masing-masing Rp1.500.000. Nah, ini kan untuk 2 orang, jadi Rp1.500.000 ini dikali 2 sebesar 3 juta. Nah, di sini untuk membayar gaji karyawan masuknya ke beban. Di sini beban bertambah di debit sebesar 3 juta, dan kita kan bayarnya pakai uang. Jadi kas harta berkurang di
kredit sebesar 3 juta. Nah, oke, selanjutnya terakhir tinggal kita jumlah semua seluruh debit ini dari 15 juta sampai ke 3 juta ini kita jumlahkan, dan kredit dari 21 juta sampai ke 3 juta ini kita jumlahkan semuanya. Nah, hasilnya harus sama ya. Di sini saya sudah menghitungnya dan hasilnya adalah 43.300.000 rupiah. Baiklah, kiranya hanya itulah. Mungkin video tersebut bisa dipahami, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.